MIMS. Gunakan para praktisi medis. MIMS berisi daftar obat atau suplemen yang telah mendapatkan izin edar di Indonesia, serta pengakuan dunia medis. HDI Origins, Royal Jelly Liquid, and Royal Jelly Tablet. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Ya, bagaimana kondisi di kota Anda? Ya, masih mendung-mendung bagaimana? Ya, saya di Surabaya juga ada beberapa kejadian sore ini seperti biasa. Kalau hujan, angin, pasti ada pohon tumbang. Ya, tapi sekali lagi pastikan semuanya dalam kondisi aman. Oke, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk ada kontak ke teman-teman Anda yang masih belum join, ya, karena minimal mengingatkan mereka untuk segera join. Kenapa? Karena sesi yang kali ini sangat menarik sekali, teman-teman. Ya, jadi ini adalah tema yang betul-betul fresh. Ya, kalau selama ini kan kita eh, Health Talk itu ngangkatnya temanya adalah penyakit, ya kan? Nah, kali ini kita enggak, ya kan? Kita nggak mau nunggu sakit dulu dong, ya. Jadi temanya menarik. Jadi pada waktu eh, pribadi yang satu ini menceritakan bahwa dia punya materi yang menarik ini tentang alarm tubuh, ya kan? Lalu dia bercerita panjang lebar, menurut saya ini menarik ini, ya kan? Kenapa? Ini saya kasih spill sedikit teman-teman, makanya pastikan Anda undang ya teman-teman Anda, konsumen Anda untuk masuk karena menarik teman-teman. Ya, contoh ya. Saya spill sedikit supaya Anda penasaran, supaya Anda juga tahu bahwa ini adalah hal yang sangat menarik. Ya, banyak orang berpikir ya misalnya panas itu adalah sakit gitu. Benar, panas itu sakit. Nah, nanti kita akan kupas ya di hari ini ya, karena hari ini kita akan berbicara tentang alarm tubuh ya kan. Dan itu bukan penyakit, teman-teman. Ya, dan kita akan belajar sama-sama supaya kita difaham, ngerti, jadi supaya supaya apa? Langkahnya juga benar ya. Dan jangan khawatir kalau yang bagian yang kayak begini-begini ya, bagian kesehatan bukan saya yang bahas. Ya kan? Kalau bisnis sama saya. Ya. Kalau bagian begini-begini saya minta bantuan tim saya minta orang yang ahlinya ya. Di mana pribadi yang satu ini adalah lulusan science ya. Jadi memang ini adalah bidangnya beliau. Dia adalah lulusan sains dan dia juga udah bergerak ya di bidang sains baik di food product ya maupun juga di edukasi ya edukasi produk konsultan ya bahkan beliau juga merupakan seorang terapis tumbuh kembang anak dan pendidikan anak usia dini itu dari tahun 2004. Jadi pengalamannya sangat banyak mirip-mirip ya. Saya join HD 2002, dia 2004 ya kan terapisnya. Kalau saya join HD-nya 2002. Ya. Jadi betul-betul sangat berpengalaman di tumbuh kembang anak dan pendidikan anak dan hari ini beliau juga merupakan owner Learning Center Self-Follow Holistic Therapy and Baby Stimulation Class di Harapan Indah Bekasi. Ya. Dan yang spesial adalah hari ini beliau juga seorang Diamond Leader Indonesia. Kita sambut Lili Setiawati, Sarjana Sains. Kasih aplaus yang paling meriah. Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Luar Yes, biasa. luar Oke, biasa. yes, yes, ya, Sebentar Bu senang Lili, sekali. saya kelupaan Bu Lili. Ya. Foto. Oh ya, kita foto dulu betul. Pak Johan suaranya ke mute. Pak Johan suaranya ke mute. Ya, oke, Ya, kita silakan. foto dulu. Yang bisa open cam dulu. Yuk, kita foto. Sudah? Pak Ronald ya, foto ya. Yuk, 1, 2, 3, cekrik. Iya, oke. Oke, thank you. Ya, sebetulnya lebih baik lagi kalau Anda bisa pertahankan open cam-nya. Jadi pembicaranya nggak sendirian. Febri udah gini, kurang ajar, dijebak gitu ya. Ya, oke. Saya kembalikan ke Bu Lili. Silakan Bu Lili untuk sharing materi yang sangat luar biasa ini. Oke, terima kasih buat Pak Johan untuk perkenalan saya. Betul sekali, saya adalah sarjana biologi dari Satya Wacana. Oke,
Bapak Ibu, pagi hari ini senang ya saya diberi kesempatan untuk bisa sharing tentang alarm tubuh. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin cerita dulu. Di sini pasti semua rata-rata punya mobil ya, atau mungkin motor aja roda dua. Nah, kalau Anda semua naik mobil, itu kan pasti ada dashboardnya ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat ada yang namanya tuh alarm. Nah, atau kalau kita di suatu gedung, rumah sakit, sekolah, apartemen, itu mereka juga pasti udah punya sistem yang namanya alarm. Ya. Alarm itu apa, Bapak Ibu? Alarm itu adalah satu sistem yang digunakan supaya kita itu sebagai manusia itu mengerti adanya bahaya. Dia bisa dalam bentuk suara, sirene gitu kan, atau juga bisa juga dalam bentuk dia seperti lampu yang berkedip-kedip. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, kalau Bapak Ibu punya mobil, anggaplah nih mobil yang sekarang ada, misalkan saya boleh sebut merek ya, Alphard gitu kan. Kita tahu, pasti kita secara sebagai seorang pemilik mobil, pasti kita punya yang namanya perawatan dari mobil kita. Nah, setiap hari kita menggunakan kendaraan umum untuk kita transportasi. Nah, kalau kita nggak rawat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, bisa jadi alarmnya itu akan berkedip-kedip, terutama di dashboardnya. Contohnya, kita udah isi bensin ini hari Senin misalkan. Tapi nanti di hari Kamis pasti kita harus isi bensin lagi. Kenapa? Kita tahu karena pasti akan ada sinyalnya, lampunya berkedip, oh bensin kita sudah mau habis. Atau misalkan olinya gitu kan ada bermasalah, maka alarm dalam mobil itu akan memberikan sinyal. Nah, Bapak Ibu, alarm itu tidak boleh diabaikan oleh si drivernya atau kita sebagai pemiliknya. Kenapa? Karena itu akan membahayakan ya kalau tidak kita segera atasi. Nah, Bapak Ibu, apalagi kita manusia Bapak Ibu ya. Nah, manusia itu diciptakan Tuhan itu sangat unik Bapak Ibu. Jadi di dalam sistem saraf kita, otak kita ini, Tuhan sudah memberikan satu kondisi ketika tubuh kita mengalami ancaman atau bahaya, maka alarm tubuh kita itu akan berbunyi ya. Nah, kenapa berbunyi? Nah, apa ciri khasnya Bapak Ibu? Seandainya Bapak Ibu ya merasakan tiba-tiba ada nyeri. Nah, nyeri adalah salah satu alarm yang sangat kenceng ya di dalam tubuh kita bahwa otak kita itu sudah dalam arti ini sudah parah banget. Tubuh kita udah mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja sehingga otak kita memberikan sensor ya. Nah, kepada tubuh kita maka muncul yang namanya rasa sakit atau nyeri. Nah, itu adalah alarm tubuh. Nah, pertanyaannya ya, mengapa ada alarm tubuh? Nah, ya kan? Nah, karena alarm tubuh ini sebenarnya diciptakan oleh tubuh kita ini oleh Yang Maha Kuasa sebagai mekanisme untuk kita bertahan hidup. Nah, kalau kita mengabaikannya, bagaimana akibatnya? Pasti akibatnya akan muncul berbagai macam penyakit-penyakit, Bapak Ibu. Oke. Nah, sinyal dari tubuh ini adalah berupa saraf sensori. Ya, seperti apa? Rasa nyeri, rasa sakit itu akan muncul ketika di dalam organ tubuh kita tidak baik-baik saja. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita merasakan tubuh kita mengalami kondisi yang tidak nyaman, itu adalah sebuah alarm tubuh. Nah, lalu di dalam tubuh kita sendiri akan melakukan sebuah respon. Responnya itu melawan atau dia akan lari. Nah, kemudian dengan peringatan dini ini sebenarnya kita ini sudah dikasih satu kesempatan untuk segera memperbaiki kondisi tubuh kita. Jadi kata kuncinya adalah kita tidak boleh mengabaikan alarm yang diberikan oleh tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya begini, mengapa bisa muncul yang namanya alarm-alarm tersebut? Yang pertama pasti dari gaya hidup kita ya, adanya stres yang sangat tinggi ya. Nah, sekarang ini kita tahu sudah banyak sekali di media sosial itu yang namanya health mental issue ya. Nah, stres ini dapat menyebabkan munculnya alarm-alarm dalam tubuh kita. Ya, mungkin karena stres dalam pekerjaan di kantor, ya, stres dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, ataupun stres karena kita pergi perjalanan sepanjang hari naik mobil ataupun naik kendaraan umum kena macet, itu kan stres. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karena pola makan. Nah, pola makan yang tidak seimbang. Kita tahu Bapak Ibu di zamannya serba modern saat ini hanya tinggal menggunakan jempol kita, klik kita udah pesan makanan junk food ya kan, sudah ready kita makan. Nah, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana tentang kondisi nutrisi yang seimbang.
apakah di sana tuh sudah bermacam-macam warna, ada warna hijaukah sayurnya, ya kan? Adakah buah-buahannya, adakah proteinnya, atau kita cenderung terlalu banyak makan karbohidrat. Kemarin saya lagi melihat satu tayangan di YouTube Short ya. Lucu banget Bapak Ibu. Sekarang tuh ketoprak itu udah rasa yang namanya mie goreng rasa rendang. Jadi makan karbo tambah karbo. Nah, seperti itu. Itu menyebabkan nanti ketika kita makan setiap hari dan terus menerus itu akan muncul nanti alarm tubuh kita. Kemudian kelelahan, kurang tidur. Siapa yang di sini suka nonton drakor atau dracin? Boleh nggak sih Bu Lili? Boleh, tidak dilarang. Hanya masalahnya adalah seberapa lama kita memberikan tubuh kita istirahat, karena ketika kita istirahat maka tubuh kita ini sedang melakukan yang namanya proses detoksifikasi. Jadi dengan kurang istirahat, kurang tidur itu dapat menyebabkan juga alarm itu berbunyi Bapak Ibu. Kemudian karena kelelahan sepanjang hari bekerja, lalu kita lupa untuk sedikit bergerak ya, karena duduk kebanyakan di meja depan komputer, itu juga akan menyebabkan tubuh kita akan memberikan alarm, pasti ada rasa ngilu-ngilu, nyeri gitu kan. Nah, selanjutnya ini yang paling kita rasakan untuk anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak muda terutama, mager, kurang berolahraga. Jujur, saya pun juga dulu males olahraga, tetapi ketika saya melihat alarm tubuh saya udah banyak berbunyi dan kenceng, saya mulai mengubah pola hidup saya mulai rajin berolahraga walaupun tidak maksimal, tapi minimal saya sempatkan jalan kaki. Nah, kemudian adanya infeksi atau peradangan. Nah, itu biasanya juga salah satunya karena adanya polusi ya, atau paparan dari bahan-bahan kimia. Bapak Ibu, kita tahu saat ini penggunaan deodoran ya kan, penggunaan minyak wangi, parfum itu kan bukan hal yang itu kan hal yang wajar ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Bapak Ibu tahukah dampaknya? Karena saya melihat satu tayangan di Instagram, ada seorang saya sebutkan namanya ya, Bapak Billy Lantang. Beliau ini terkena sakit kanker di 2019 kalau nggak salah, hanya gara-gara deodoran. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang sehari-hari kita gunakan itu ternyata juga bisa memberikan alarm buat tubuh kita, ya kan? Nah, infeksi ini juga bisa terjadi karena mungkin kurang bersihnya hidup kita, ya kan? Pada waktu kita makan, ya kan? Mungkin tubuh kita ini tipe yang sensitif, kita lupa cuci tangan, atau kita sharing makanan bersama dengan teman, sendoknya bergandeng, itu pun juga bisa menyebabkan alarm tubuh kita berbunyi, ya. Kemudian perubahan hormonal ini sih sebenarnya sangat umum ya, sangat wajar, karena kalau untuk wanita itu biasanya ada masa-masa menstruasi atau masa kehamilan. Nah, itu akan memunculkan juga alarm-alarm di tubuh kita. Nanti kita bahas di belakang seperti apa contohnya. Nah, kemudian adanya cedera fisik. Nah, kalau ini tidak bisa dihindari, pasti akan muncul yang namanya alarm tubuh. Misalkan kalau lagi olahraga cedera kakinya, ya kan, kesleo atau patah. Nah, itu juga akan memunculkan yang namanya peradangan juga di dalam sendi kita kalau kita jatuh. Nah, itu juga alarm tubuh Bapak Ibu. Kemudian yang pasti adalah penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini ya sebenarnya terjadi karena kita mengabaikan alarm-alarm tubuh kita. Jadi sebenarnya sudah ada alarmnya, tetapi kita abaikan sehingga tubuh kita ini sudah tidak lagi bisa untuk merespon lagi, sehingga menyebabkanlah munculnya berbagai macam penyakit seperti hipertensi, darah tinggi, diabetes, ya kan, kolesterol tinggi naik itu kemudian menyebabkan yang namanya stroke, ya kan. Nah, itu adalah sebenarnya awalnya karenanya adanya alarm-alarm tubuh yang diabaikan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu, apa akibatnya? Kalau alarm tubuh kita ini diabaikan, Bapak Ibu, maka otomatis sensor di dalam tubuh kita ini menjadi aus. Jadi udah nggak lagi peka lagi. Tiba-tiba terjadi, pernah nggak dengar kejadian Bapak Ibu? Kok saya pernah ada satu kesaksian sendiri, teman saya, tetangga saya, masih muda, di usia 45-an menjelang jelita lah, menjelang 50 tahun. Beliau ini pekerja keras ya kan, karena suaminya tuh udah kena kanker gitu kan. Lalu dia udah cerita sama saya bahwa leher sering sakit, sering pusing, pokoknya sering mengalami yang namanya alarm begitu parahnya. Dan beliau ini mengabaikan. Tiba-tiba dia jatuh, pingsan, masuk ke rumah sakit, hitungan 2 hari sudah lewat. Nah, artinya bahwa alarm ini sudah ada Bapak Ibu, tapi diabaikan, itu akibatnya akan fatal. Nah, oke, mari kita masuk ke
ke berikutnya. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Nah, seperti kita tahu, kalau kita mengalami yang namanya nyeri, pusing, ya, migrain, apalagi sebutkan vertigo, ya kan, kesemutan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah alarm tubuh. Nah, problemnya seringkali respon otomatis kita adalah, oh aku ini sakit kepala nih, maka saya harus pergi ke toko membeli obat untuk meredakan sakit kepala. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya alarm sakit kepala ini jangan kita langsung buru-buru untuk diatasi dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau kita meredam atau mematikan yang namanya alarm tubuh kita, tadi saya katakan, maka dia akan aus. Nah, sebenarnya sakit kepala ini akar masalahnya apa? Banyak, Bapak Ibu. Contoh, misalkan kita dehidrasi. Saya sering sekali mengalami Bapak Ibu dehidrasi. Kadang-kadang saya kerja seharian mengajar, saya tiba-tiba lupa minum. Sore-sore mau pulang ke situ kok kepala saya agak berat ya. Saya ternyata lupa minum. Atau malam harinya mungkin saya bergadang, ya kan? Atau memang kita punya bawaan penyakit itu anemia, kurang darah, ya. Atau pola makan kita, artinya kita makan tidak bergizi, ya kan? Atau juga bisa memang kita punya potensi atau gen di mana ada penyakit keturunan, seperti keluarga besar kita memang mungkin ada yang punya penyakit darah tinggi. Nah, itu adalah sebagai alarm tubuh di mana tubuh kita lebih sensitif dibandingkan orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika muncul yang namanya sakit kepala, nyeri, itu jangan buru-buru langsung kita berikan obat untuk meredakan nyerinya atau meredakan sakit kepalanya. Karena itu bukan sumber masalah utamanya. Kemudian contoh lagi, ya, demam, batuk dan pilek, Bapak Ibu. Nah, seringkali, terutama saya sebagai orang tua nih punya murid gitu ya, orang tua tuh akan buru-buru, aduh Miss, nggak tahan saya Miss, anaknya demam, langsung dia beri obat gitu kan, untuk menurunkan panasnya, ya kan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya demam itu adalah alarm tubuh di mana tadi responnya melawan atau lari gitu kan. Nah, ketika demam itu tubuh sedang melakukan perlawanan terhadap yang namanya infeksi, ya kan? Adanya infeksi sehingga imun sistem tubuh itu lagi bekerja, maka muncullah yang namanya reaksi tubuh yaitu demam. Nah, ketika batuk sama juga adanya infeksi dan di mana cairan mukolitik kita, ya lendir kita itu berlebihan. Sehingga kita berusaha untuk mengeluarkan, makanya kita batuk-batuk gitu kan. Nah, Bapak Ibu, selain itu lagi, demam itu juga mungkin muncul efeknya adalah demam, tapi mungkin kita kelelahan, ya kan? Atau kita kurang gizi, ya kan? Atau kita kurang tidur, atau mungkin adanya infeksi di pencernaan kita. Nah, maka muncul yang namanya alarm tubuh yaitu demam. Jadi ketika demam terjadi Bapak Ibu, tolong berilah waktu dulu. Jangan buru-buru langsung kita berikan obat untuk meredakan demamnya. Karena ketika kita berikan obat, maka nanti sensor dari tubuh kita alam itu akan menjadi aus. Terbiasa dengan sedikit-sedikit obat seperti itu. Lalu adanya mual dan muntah atau nyeri ulu hati. Nah, biasanya untuk orang-orang yang memang memiliki penyakit dengan lambung, itu akan muncul triggernya yang sering saya dapati adalah ketika mereka stres tinggi. Nah, stres tinggi artinya kan ada penyebabnya nih. Muncullah alarmnya, tiba-tiba nyeri ulu hatinya atau mual, mau muntah, GERD. Nah, bisa juga mual muntah ini juga salah satu indikasi yaitu adanya bakteri juga patogen, infeksi di dalam pencernaan kita atau tubuh kita. Maka muncul yang namanya mual dengan muntah. Ya kan. Nah, lalu apalagi bibir pecah-pecah, sariawan, bau mulut. Ini bukan masalah yang sepele Bapak Ibu. Karena saya juga mengalaminya sendiri. Orang berpikir kalau kita ini sariawan itu pasti kekurangan vitamin C. Ada betulnya, tetapi yang lebih dalam lagi Bapak Ibu, kenapa bisa muncul yang namanya sariawan? Itu artinya ada inflamasi di dalam pencernaan kita. Usus kita ini kotor Bapak Ibu. Makanya reaksi tubuhnya adalah sariawan, bau mulut gitu kan. Walaupun udah gosok gigi nih, tetap aja masih muncul bau mulut. Dan kemungkinan juga karena dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, lalu adanya nyeri dada, ya kan, yang konsisten. Kemungkinan nyeri di dada belum tentu itu penyakitnya berhubungan dengan jantung atau paru-paru. Mungkin pencernaan kita, mungkin juga ginjal kita, atau mungkin karena kita kelelahan, atau karena kita kurang tidur, bergadang,
atau karena kita dehidrasi. Jadi ada banyak faktor kemungkinan. Jadi kita sebaiknya jangan berasumsi dulu atau jangan menjadi dokter buat tubuh kita sendiri. Artinya dikit-dikit pasti obatnya ini aku akan sembuh. Aku akan kasih obat pereda nyeri seperti itu. Nah, kemudian ketika ada ritme nafas tidak teratur. Nah, saya juga mengalami Bapak Ibu ya. Saya mengalami sendiri bahwa ritme nafasnya itu tidak teratur, kayak terengos-ngos gitu kan. Ternyata setelah saya menyelidiki alarm tubuh saya ini, saya mengalami yang namanya saya kelelahan. Dan juga saya mengalami kekurangan nutrisi, karena saya memang melakukan yang namanya intermittent fasting. Ketika saya buka puasa, saya jujur, saya makan tidak yang berkualiti. Makanya sekarang saya mulai rutin untuk mengkonsumsi produk HDI, seperti itu, supaya membantu saya tetap fit, sehingga nggak terjadi lagi yang namanya alarm tubuh saya yang ngos-ngosan tadi. Nah, selain itu apalagi Bapak, sering buang air seni, sering kencing. Nah, sering kencing ini ya kan bisa indikasi adanya infeksi, ya kan, infeksi di mana? Di alat kelamin kita. Atau mungkin juga bisa menjadi indikasi nantinya kalau kita emang punya gen keluarga yang diabetes, pradiabetes. Kemudian kita cek lagi air seni kita berwarna apa. Nah, kalau berwarnanya coklat, bening, atau coklatnya agak tua, yang diharapkan kan warnanya bening ya. Itu artinya kita benar-benar tubuh kita cairannya tidak berkekurangan. Tapi kalau kita sampai sudah kencingnya pekat, nah kemungkinan kita juga dehidrasi atau ada gangguan juga di fungsi ginjal kita. Jadi jangan semena-mena langsung kita kasih obat gitu kan untuk alarm tubuh kita ini. Nah, kemudian berat badannya turun secara drastis gitu ya Bapak Ibu ya. Dan nafsu makan juga mulai menurun. Ya. Kita lihat dulu, ya, kenapa masalahnya? Apakah mungkin ada gangguan pencernaan di mana penyerapannya tidak baik, ya kan? Atau mungkin juga gejala dari yang namanya pradiabetes, pH-nya itu mulai berat badannya itu turun secara drastis. Jadi itu adalah alarm-alarm tubuh kita, Bapak Ibu. Kemudian cemas yang berlebihan, ya kan? Bisa juga karena faktornya karena stres, ya kan? Lalu keringat dingin, berdebar-debar, belum tentu penyakit jantung Bapak Ibu ya. Mungkin juga karena kita bisa alergi makanan juga bisa. Lalu sering kram pada kaki, kesemutan. Nah, yang paling parah adalah ketika ada benjolan Bapak Ibu di tubuh kita nggak boleh abaikan karena seringkali orang tuh merasa sudah punya pola pikir itu negatif thinking ya. Waduh, jangan-jangan saya kena kanker, kena tumor gitu kan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tidak ada salahnya kalau sudah mulai ada benjolan itu, periksakanlah kepada dokter. Siapa tahu memang benar-benar ada penyakit yang kronis di belakangnya. Contoh lagi Bapak Ibu ya, gangguan pada jerawat. Ini saya di luar slide Bapak Ibu ya. Misalkan kulit kita, wajah kita banyak berjerawat Bapak Ibu. Lalu kita buru-buru kasih anti akne. Nggak ada salahnya sih Bapak Ibu, betul. Tetapi kok tidak apa ya? Tidak ada kemajuannya, tidak ada perbaikannya, tetap keluar lagi jerawatnya. Artinya ini alarm tubuh Bapak Ibu, bahwa kulit kita kotor. Nah biasanya kalau yang sering mengalami jerawat itu gangguan hormonal, itu adalah karena dari faktor kekurangan gizi atau pola makannya nggak bagus dan pencernaannya nggak bagus. Contoh lain lagi, adanya kura-kura merah nih, eksim gitu kan. Atau anak-anak tuh gampang bentol kalau misalkan digigit serangga ya kan, apa kita juga orang dewasa. Nah itu indikasi bahwa pencernaan kita adalah bermasalah, kotor. Karena saya sendiri sudah mengalami satu testimoni dari saya, anak murid saya itu mengalami gangguan yang namanya eksim. Kulitnya ini benar-benar merah-merah sampai harus digaruk-garuk karena saking gatalnya. Sudah ke dokter kemanapun, sudah ke ahli profesor dan tidak terbantukan. Lalu saya ceritakan kepada orang tuanya, Mama, anak mama ini mengalami gangguan pencernaan, adanya intoleransi terhadap beberapa item makanan tertentu seperti gluten dan kasein. Jadi tolong hindarkan makanan ini. Kita perbaiki pencernaannya ya Mama ya. Nah alarm ini kan berbunyi di tubuh si anak. Lalu kita kasih solusinya dan ternyata setelah kita perbaiki akar masalahnya di pencernaan, itu eksimnya bisa hilang Bapak Ibu. Nah jadi nanti kalau di saat saya menjelaskan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh ya di kolom chat, kita akan nanti jawab di belakang Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang begini Bapak Ibu. Bahwa satu hal yang sangat menarik yang saya pelajari waktu saya kuliah juga, Tuhan itu sungguh sangat luar biasa merancang tubuh manusia itu, bahwa manusia itu diciptakan
Tuhan itu punya kemampuan untuk mengelola tubuhnya dia sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini holistik ya, secara holistik Tuhan ciptakan tubuh kita ini untuk bisa merecovery dirinya sendiri. Ya, Bapak. Contohnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya mobil Bapak Ibu ya, kita sebagai pemiliknya. Nah, anggaplah tubuh itu adalah seperti mobil Bapak Ibu. Kalau kita setiap hari ini membersihkan ya kan, dimandikan mobilnya gitu kan, lalu dicek ya kan airnya gimana atau knalpotnya, mesinnya, semuanya kita cek setiap hari Bapak Ibu. Artinya kita merawat itu mobil dengan sangat sungguh-sungguh ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini dibutuhkan satu awareness, kesadaran bagaimana supaya kita ini benar-benar merawat tubuh kita. Nah, yang sering kali kita lihat, kita hanya merawat di luarnya saja, tetapi lupa untuk melawat yang di dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu, kita punya pilar Bapak Ibu, bagaimana untuk kita tuh bisa hidup yang lebih baik, sehingga pencegahan itu lebih baik dibandingkan sudah sakit. Karena alarm ini tadi kan sebagai satu mekanisme bertahan hidup manusia. Ketika alarm berbunyi, artinya dia akan bilang begini ke kita, tubuh kamu tuh nggak baik-baik saja loh. Ada sesuatu yang aku ingin sampaikan ke kamu gitu loh. Tolong diperhatikan. Jadi makanya di sini kita perlu yang namanya melakukan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama, kita pasti harus makan dengan gizi yang seimbang, Bapak Ibu ya. Ya, kemudian kita juga ada cukup istirahat, gerakan badan olahraga, kehidupan sosial rohani yang seimbang, juga untuk lingkungan yang sehat. Nah, saya akan jelaskan secara detail Bapak Ibu. Nah, istirahat di sini maksudnya apa Bu Lili? Istirahat ini adalah bagaimana kita menyeimbangkan ritme kerja kita dengan waktu istirahat. Jadi ada doing, ada being-nya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya kalau kita tahu bahwa sepanjang hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore kita duduk terus di kursi, ya kan, di depan layar komputer, pasti kan tubuh kita akan kelelahan. Contohnya kalau kita mengendarai mobil, ya kan, saya membawa mobil dari Jakarta, ya kan, pergi ke Bandung aja, kan aturan 2 jam. Karena macet sampai 5 jam. Pasti juga kan mobil itu kan panas, ya kan, mesinnya. Perlu dong diistirahatkan. Nah, sama juga dengan kita. Jadi perlu keseimbangan yang namanya antara bekerja dengan juga waktu istirahat. Walaupun kita tahu banyak deadline di depan ya, tapi tetap harus ada kesadaran, tindakan untuk kita mengistirahatkan mesin tubuh kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pola makan yang seimbang. Nah, di sini pola makan seimbang itu artinya apa Bapak Ibu? Kita mesti punya yang namanya kandungan karbohidratnya, proteinnya, ya kan, lemak-lemaknya. Nah, seberapa kita coba evaluasi apa yang saya makan. Nah, saya akan sedikit ceritakan Bapak Ibu, mengapa saya sangat tertarik dengan satu tema alarm tubuh ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saya sudah lakukan sendiri di rumah. Jadi ternyata tubuh saya ini memberi alarm sangat kencang sekali. Saya mengalami nyeri di punggung itu hampir setiap hari. Saya selalu bilang, tolong dong dipijitin, tolong dong diurutin, tolong dong kasih minyak ini. Itu sering banget, kan? Kemudian leher sering kenceng, ya kan? Dada tuh mulai sering suka nyeri, dalam arti tuh suka ngos gitu kan. Lalu betis itu sering sakit, ya kan? Nah, sering saya rasa pusing, sariawan. Nah, saya tahu ini adalah alarm tubuh saya. Bahwa saya mengalami tidak baik-baik saja. Kemudian, saya mengubah pola makan saya. Nah, saya dari 68 kilo, sekarang sudah 60-61 kilo. Saya melakukan intermittent fasting. Kenapa? Untuk kesehatan saya. Saya menyadarinya sendiri bahwa saya perlu melakukan pola makan yang seimbang supaya alarm tubuh saya itu nggak kenceng lagi. Dan ternyata setelah saya lakukan itu alarm mulai menghilang. Siapa yang di sini kalau bangun tidur ya, rasanya tuh lemes, loyo, nggak ada tenaga, itu alarm tubuh dan saya mengalami itu. Setelah saya mengubah pola makan saya mengalami perubahan. Jadi setiap kali bangun tidur itu saya lebih fresh. Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang bahwa produk HDI ya, itu sangat membantu Bapak Ibu di Indonesia ini. Kesadaran untuk melakukan suplementasi itu sangat minim. Sesungguhnya saya sendiri sebagai seorang terapi, saya belajar di Amerika sana, ya bahwa ketika kita menyadari bahwa pola makan kita ini tidak memenuhi standar
yang seharusnya sel-sel tubuh kita perlukan, ya kan? Kita hanya makan apa yang kita lihat, mata kita, ya kan, rasa kita. Nah, yang penting aku pokoknya warek kalau kata orang Jawa tuh kenyang, ya kan? Itu. Nah, itu ternyata tidak menjadi satu perawatan tubuh. Kalau kita tadi kan saya katakan kita punya mobil, kita kan merawat ya dengan hati-hati, kita mencintainya. Mobilnya Alphard, bayangin kan. Nah, sama juga seberapakah nilai tubuh kita ini buat diri kita sendiri. Seberapa kita tuh punya self love buat tubuh kita sendiri. Itu sangat penting untuk kita ke belakang nanti bisa mulai melakukan yang namanya tindakan-tindakan preventif menjaga tubuh kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perlu yang namanya olahraga. Nah, jujur Bapak Ibu, saya kan dulu kalau ngajarkan waktunya bisa kita atur ya, bisa siang hari. Jadi kalau siang hari itu saya pasti akan jalan pagi. Jalan pagi, kalau jalan cepat saya tuh 30 menit, kalau jalan lambat 1 jam. Tapi karena sekarang saya sudah tidak bisa lagi, jadi saya mengakalinya dengan cara berangkat dan pulang itu saya pasti ada jalan kaki dikit untuk menuju ke haltenya busway. Itu sebagai tindakan preventif saya untuk saya bisa jalan pagi. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui juga ada penelitiannya. Jalan kaki 30 menit minimal, ya minimal itu, dan seminggu juga minimal 3 kali aja, itu akan mencegah yang namanya penyakit demensia. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, itu sudah penelitiannya dari Profesor Suzuki dari Jepang. Kemudian yang pasti tidur yang harus berkualitas dan cukup. Kenapa? Karena tidur ini sangat penting sekali untuk tubuh kita melakukan bersih-bersih. Detoksifikasi itu di antara jam 11.12 sampai jam 2 tengah malam itu tubuh kita sedang bekerja dengan sangat optimal. Jadi memang perlu diistirahatkan ya. Kalau kita menonton drakor Dracin boleh, tapi jangan lupa untuk tidurnya tadi gitu ya. Nah, selanjutnya minum air putih Bapak Ibu. Ini juga saya menjadi teguran juga buat saya pribadi karena saya sering lupa minum air putih. Nah, bagaimana cara mengukurnya Bapak Ibu? 40 cc atau 40 mili dikalikan berat badan kita. Itu yang standar kita. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga berkekurangan Bapak Ibu ya. Lalu yang pasti manajemen stres Bapak Ibu. Kita tahu sekarang ini kan media sosial kan banyak ya. Berapa jam sih kita megang handphone Bapak Ibu, nonton TikTok ya. Apalagi Instagram. Boleh, tidak ada salah, tapi berita-berita yang di luar itu seringkali justru membuat kita tuh stres. Kita nggak tahu beritanya benarkah atau hoax. Itu akan membuat kita stres. Nah, itu akan memunculkan alarm tubuh Bapak Ibu dan nanti akan menyebabkan juga mental health issue, ya kan? Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian yang pasti kita juga jika alarm-alarm itu kencang, berlebihan, dan tidak bisa diatasi, sangat mengganggu sekali Bapak Ibu. Saya sarankan segeralah untuk kunjungi dokter Anda, konsultasikan, karena mereka ini yang berkepentingan. Nah, lalu Bapak Ibu, ada beberapa tindakan-tindakan yang mesti kita lakukan secara real Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita hanya sekedar berteori aja. Yang pertama adalah kita mesti rajin melakukan pemeriksaan ya, minimal tuh 6 bulan sekali. Nah, sekarang ini untuk di Jakarta ya, saya nggak tahu di luar kota Jakarta, pemerintah kota Jakarta itu sudah bergerak sangat intens kepada RW-RW di perumahan-perumahan. Mereka punya posyandu balita dan posyandu lansia. Ini sangat membantu. Minimal kita cek gula darah kita, asam urat kita, tensi kita, kolesterol kita. Kalau memang mau yang sangat valid, nah kita cek darah, cek urin ke laboratorium. Minimal tuh 6 bulan sekali, dari setahun 2 kali. Ini akan membantu kita untuk pencegahan dan untuk untuk mengerem untuk alarm kita tuh bisa berbunyi dan bisa lama-lama berkurang. Nah, karena kita tahu dari hasil lab kita. Selanjutnya yang pasti adalah hindarkan yang namanya rokok dan alkohol, ya kan. Kalau untuk polusi udara kita nggak bisa hindarkan, kita hanya bisa menggunakan yang namanya masker. Jadi kita perlu menjaga kebersihan Bapak Ibu. Walaupun sudah nggak COVID, tetap kalau saya pribadi, kalau saya keluar dari rumah, saya akan menggunakan masker Bapak Ibu. Karena kita tahu polusi udara ini banyak sekali bahan-bahan kimianya, logam-logam berat yang masuk melalui pembuluh darah kita dari mana? Dari kulit kita, dari pernapasan kita.
Dan yang pasti harus rajin ya, cuci tangan itu pasti, mandi gitu kan. Siapa yang di sini kalau bangun tidur nggak mau mandi dulu, langsung kerja. Itu kebiasaan orang-orang di Jakarta seperti itu rata-rata, ya kan. Tetap harus mandi, ya kan. Dan juga cuci tangan sesering-sering mungkin. Itu kan moto ketika kita mengalami COVID ya waktu itu. Nah, selanjutnya kesadaran untuk pola hidup sehat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tadi sudah saya katakan yaitu ada pola makan, nutrisi, olahraga, Bapak Ibu. Lalu kita juga ada manajemen stres, Bapak Ibu ya. Tetap harus kita punya manajemen stres. Nah, jadi tidak ada salahnya juga Bapak Ibu boleh misalkan di weekend tuh bisa healing. Jadi kita punya self love. Jadi benar-benar doingnya kejar targetnya ada, tapi juga ada waktu untuk tenang dulu, refreshing, ya kan, bersama keluarga atau bahkan dengan diri sendiri. Jadi kita harus mulai belajar untuk terkoneksi dengan diri kita sendiri, ya kan. Oh, aku nih seminggu ini nih atau sebelumnya aku full banget ya, padat sehingga aku cukup stres gitu kan dengan pekerjaan. Nah, itu kita perlu untuk healing. Healing kan nggak harus jauh-jauh, Bapak Ibu. Disarankan tidak untuk healing dengan makanan, karena akan menimbulkan banyak masalah lagi. Nah, yang pasti adalah kita punya yang namanya satu sikap gratitude ya, rasa syukur. Mengucap syukur itu harus, karena dalam keberadaan kita sehat kah atau sakit kah, semua itu tetap Tuhan akan pelihara kita. Nah, Bapak Ibu, setelah kita belajar nih Bapak Ibu ya tentang alarm tubuh, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau saya mau lanjut dulu nih? Bagaimana solusinya Bu Lili? Gitu kan? Kalau aku udah ada alarm tubuhnya, gimana Pak Johan? Nah, lanjut aja, Bu Lili. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya ingin ceritakan Bapak Ibu bahwa saya bertemu dengan HDI ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Setelah saya mempelajarinya dengan begitu seksama dari kejadian saya, keluarga saya sendiri, terus murid-murid saya, dan saya membaca beberapa jurnal. Bapak Ibu ketahuilah bahwa ketika Bapak Ibu mengalami alarm tubuh, contohnya misalkan Bapak Ibu mengalami demam atau sakit kepala. Nah, di HDI ini kita punya produk namanya itu Forstar, Bapak Ibu. Nah, Forstar ini adalah produk yang memang kenapa ya saya kok lebih memilih HDI dibandingkan produk yang lain, Bapak Ibu. Saya juga punya satu opini sendiri. Buat saya adalah produk ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Alam yang memberikan kepada manusia untuk dipakai sebagai makanan, untuk preventif. Jadi sebelum kita sakit kita supaya preventif, dan juga untuk membantu proses bagaimana penyembuhan tubuh. Nah, kita tahu Bapak Ibu kita punya yang namanya madu. Nah, madu itu Bapak Ibu sangat baik sekali untuk membantu proses pencernaan tubuh kita. Kalau kita sering mengalami kayak saya Bapak Ibu, saya sering mengalami sariawan karena saya dehidrasi dan jujur pola makan saya beberapa waktu lalu itu tidak baik. Nah, kalau teman-teman di sini yang sering mengalami kayak proses sakit lambung, ya kan, nyeri di ulu hatinya, kemudian konstipasi, ya kan, itu adalah semua alarm tubuh Bapak Ibu. Nah, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung memberi obat? Tidak, Bapak Ibu. Disarankan, cobalah dulu untuk konsumsinya madu. Nah, madu ini akan membantu untuk memperbaiki proses pencernaan dari tubuh kita. Contohnya lagi, jika kita memang mengalami susah buang air besar, ya kan? Atau buang air besar itu kita lihat, mohon maaf, fesesnya itu tidak berbentuk seperti kayak pisang, ya kan? Nah, biasanya anak-anak kecil suka sering mengalami. Tetapi tidak hanya anak kecil juga, beberapa orang dewasa pun juga ada yang mengalami problem dalam pencernaan. Ya, itu disarankan mengkonsumsi madunya. Lalu Bapak Ibu, kalau kita tiba-tiba ada alarm lagi nih Bu Lili, saya mengalami demam, ya kan? Nah, demam ini bisa jadi adanya infeksi, ya, karena adanya inflamasi. Nah, kita Bapak Ibu punya produk yang namanya Propolis dan juga Propolis. Nah, Propolis ini adalah satu produk ya yang banyak mengandung antioksidannya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya dan kelewat, mohon maaf nih. Nah, jadi salah satu proses pertahanan tubuh kita, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah kita defense ya, kita defense menghadapi musuh, kemudian meningkatkan imun sistem dan regenerasi sel. Nah, ini Bapak Ibu, ketiga hal ini, Bapak Ibu, adalah proses di mana tadi saya katakan tubuh tuh mampu untuk melakukan yang namanya mengelola, memperbaiki tubuh kita sendiri. Nah, tiga hal inilah yang dimana produk HD ini mampu untuk membantu kita.
Ya, jadi defense itu melawan. Contohnya apa Bapak Ibu? Ketika ada virus masuk, ya kan, kuman masuk, ya, kita punya yang namanya propoelix, ya kan Bapak Ibu. Kemudian kalau kita imunnya lemah Bapak Ibu, ya, imun lemah ini bisa jadi bukan karena sekedar infeksi aja Bapak Ibu, tapi karenanya adanya peradangan. Contoh Bapak Ibu, ketika saya belajar untuk hidup sehat dengan pola makan yang sehat, tiba-tiba saya ingin makan gorengan, boleh dong. Nah, lalu tubuh saya memberi alarm, tenggorokan saya sakit, ya kan? Lalu muncul kayak dahak atau mau batuk. Ini alarm tubuh. Artinya di dalam usus kita ada yang namanya peradangan. Nah, langsung kita bisa konsumsikan propoeliknya dan juga madunya. Lalu kalau kita tiba-tiba ada keadaan alarm lagi, wah saya kalau bangun tidur tuh rasanya tuh kurang bergairah, lesu, atau kelelahan yang sepanjang hari bekerja yang menimbulkan saya sakit kepala, ya kan? Nah sakit kepala ini belum tentu kalau kita kasih obat pereda sakit kepalanya sembuh. Lihat dulu akar masalahnya apa? Apakah kurang tidur atau kurang gizi atau karena aku tadi makannya tidak teratur. Nah, menyebabkan tubuh memberikan respon sakit kepala. Nah, kita punya polen energi Bapak Ibu untuk membantu memberikan nutrisi bagi tubuh kita. Nah, kemudian yang saya katakan tadi, proses regenerasi sel. Ini yang sangat sulit Bapak Ibu. Karena biasanya apa yang kita makan ini seringkali tidak membantu untuk membuat regenerasi sel. Ketika alarm berbunyi dan kita perbaiki dengan tadi pola makan, pola tidur, istirahat, ternyata kok tidak ada tidak mereda alarmnya. Nah, kemungkinan ya imunnya lemah dan proses regenerasi selnya ini tidak terjadi sehingga kerusakan organ tubuh kita tetap memberikan yang namanya alarm tubuh. Nah, dengan produk Royal Jelly ini akan membantu Bapak Ibu regenerasi sel sehingga terjadi perbaikan. Contoh Bapak Ibu ya, saya kasih contoh penyakit ya, misalkan diabetes ya kan. Alarm tubuhnya kan sudah kelihatan, sering buang air besar, sering buang air kecil, terus tiba-tiba tubuhnya tubuhnya tuh kelelahan atau berat badannya tuh turun secara drastis ya kan. Lalu yang kita lakukan adalah untuk mencegah gula darahnya naik, biasanya orang itu akan minum obat, habis makan minum obat menurunkan gula darahnya, ya kan? Tetapi itu artinya kita hanya menyelesaikan dari gejalanya saja, bukan kepada akar masalahnya. Akar masalahnya adalah pankreas kita yang sudah mengalami kerusakan, mesinnya udah aus. Nah, Forstar ini Bapak Ibu akan membantu untuk meregenerasi kembali sel-sel yang ada di pankreas kita. Sehingga nanti proses mengeluarkan insulinnya ini terjadi seharusnya sewajarnya menjadi normal kembali. Maka harusnya gula darah kita akan menjadi lebih normal ditambah dengan pola makan yang baik Bapak Ibu. Ya, kemudian contoh lagi, kita mengalami yang namanya nyeri sendi, ya kan, tangan, lutut ya, biasanya sudah jelita atau yang masuk 50 ke 60 lansia itu sudah mulai mengalami nyeri-nyeri, ya kan Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya yang pasti kita harus mengurangi berat badan kita karena kaki ini sebagai tumpuan tubuh kita. Kalau terlalu berlebihan berat badan kita, maka kaki kita akan berat. Kemudian di HDI juga kita punya produk yang namanya Bone and Joint, di mana ada kalsiumnya, ada vitamin K2-nya, ada D3-nya. Nah, itu akan membantu untuk memperbaiki ya kan tulang-tulang kita, sendi kita yang dimana pelumasnya kan sudah mulai aus. Nah, kita tambahkan suplemennya. Didukung juga dengan pola makan yang baik dan diusahakan ada waktu juga untuk yang namanya olahraga. Nah, kemudian contoh yang lain lagi untuk pencernaan kita. Nah, biasanya untuk yang memiliki masalah pencernaan itu, contohnya seperti sakit lambung. Kalau sakit lambung Bapak Ibu, ini akan mengganggu, menyebabkan nanti munculnya kolesterol tinggi, trigliserid tinggi. Kenapa? Karena tidak mampu dicerna dengan baik. Nah, dan biasanya ya tubuh kita ini seringkali tanpa sadar kekurangan enzim. Kenapa? Enzim itu adalah satu bahan yang ada di tubuh kita sudah mampu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, tetapi karena bahan-bahan makanan kita ini tidak membantu untuk proses, ya kan, enzim itu dibentuk, sehingga
tubuh kita kekurangan enzim, maka akan muncul banyak penyakit-penyakit yang akarnya dari pencernaan. Contohnya jerawat, ya kan? Kemudian tadi saya bilang eksim. Lalu biasanya kalau suka kembung, ya kan? Kembung ini bisa dikatakan adanya banyak gas di dalam perut kita atau konstipasi, susah buang air besar. Itu juga menjadi salah satu ciri khas adanya gangguan pencernaan, sariawan. Nah, lalu apalagi Bapak Ibu, kesemutan, ya kan? Terus nyeri pada betis kita atau dada kita. Nah, itu Bapak Ibu bisa jadi nyerinya di dada, tetapi belum tentu itu penyakitnya di dada. Mungkin bisa jadi juga karena ginjal kita yang capek kerja, ya kan, karena pola makan kita, atau mungkin juga karena apa namanya pencernaan kita yang bermasalah, atau juga mungkin karena kita stres yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, semua alarm ini diperhatikan dan jangan langsung diasumsikan. Kemudian kita buru-buru pergi ke apotek atau ke toko obat atau ke toko yang terdekat di rumah untuk langsung diberikan peredanya. Karena semakin kita sering meredakan alarm tubuh kita, maka nanti sensornya akan menjadi aus, tidak sensitif lagi, dan berujung kepada penyakit yang fatal. Nah, seperti ini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Silahkan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu. Oke, thank you penjelasannya. Wih, luar biasa penjelasannya Bu Lili. Teman-teman ada yang mau tanya nggak teman-teman? Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan teman-teman, sekali lagi bahwa alarm tubuh kita tuh tidak boleh diabaikan, ya kan? Itu yang kita pengen sharing pada hari ini karena eh, kita tahu ya di ya mungkin lebih tepatnya di Indonesia inilah ya, yang saya tahu ya di Indonesia ini seringkali eh, orang tuh tidak bisa membedakan alarm tubuh dan sakit, ya kan. Jadi yang seperti yang saya ceritakan di awal tadi kan bahwa seringkali yang dikatakan bahwa itu sakit kepala, ya kan, lalu buru-buru cari obat sakit kepala, ya kan. Ya iya sih, sakitnya hilang, ya kan. Tapi sebetulnya itu ada apanya kan harusnya kan juga kita harus perlu cari ya. Atau kalau mungkin ada, saya kan nggak tahu ya nyarinya gimana, yaitu minimal tuh konsultasi ke dokter, ke medis, ya kan. Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil, ya. Karena kalau kita lihat teman-teman, hari ini dengan adanya jual apa obat dijual bebas, ya memang si obat itu tidak berbahaya, ya kan. Akan tetapi banyak banyak pada akhirnya orang itu dalam tanda kutip karena pengetahuannya minim, akhirnya tuh jadi dokter untuk dirinya sendiri. Sebetulnya kalau ilmunya bagus, jadi dokter untuk dirinya sendiri itu bagus, ya kan? Tapi kan karena ilmunya minim, ya kan? Itu tadi. Jadi terlalu mudah untuk meredakan alarm, ya kan? Seperti tadi Bu Lili bilang, hati-hati. Nanti kalau alarmnya tuh dimatikan terus, ya kan? Ditutup terus dengan obat, nanti malah alarmnya malah berhenti nanti, ya kan. Nah, itu malah jadi berbahaya, ya. Teman-teman ada yang mau nanya silakan boleh di chat. Bentar saya sambil chat. Tadi ada tuh yang di awal-awal udah ada yang nanya tuh. Bentar. Nah, ini kalau terjadi demam pada anak, kapan sebaiknya diberikan obat antibiotik? Waduh, langsung ini ya. Harusnya pertanyaannya kapan diberikan obat pereda panas gitu ya. Ini enggak ya, langsung antibiotik gitu ya. Oke, Menurut Bu Lili pertanyaan, gimana nih? pertanyaan dari siapa Pak Johan namanya? Ibu atau Dari Bapak? Pak Ronel. Nih, Oh, saya dari ini Pak Ronald. ini bukan Oke, Pak Ronel, ini pasti downline-nya ini. oke, Nitip terima karena kasih. takut. Betul. Terima kasih pertanyaannya, sangat menarik sekali pertanyaannya. Wow. Bapak Ibu, perlu diketahui Bapak Ibu, antibiotik itu kan dari kata biotik ya kan. Jadi anti dari kehidupan yang biotik yang makhluk kecil. Nah, sebenarnya antibiotik ini lebih banyak tuh mainnya tuh kepada virus ya, bukan kepada bakteri dan jamur. Nah, Bapak Ibu, oke. Eh, kalau saya katakan begini, kalau tiba-tiba ada demam pada anak, nah kita lihat dulu, kita flashback dulu. Anakku makan apa ya kemarin atau tadi pagi? Gitu. Coba. Kalau memang makanannya, oh tak kasih makan itu loh, snack-snack itu yang ada di toko itu. Nah, otomatis ada inflamasi, ada peradangan di dalam tubuhnya. Kemudian, oh di sekolah anakku ini lagi banyak
yang batuk pilek nih, oh berarti ada yang namanya infeksi. Coba Bapak Ibu, jika anaknya demam, yang harus kita lakukan adalah mengambil napas dulu lega, jangan panik dulu. Jadi respon kita jangan panik dulu, ya kan? Nah, kemudian kalau di rumah ada termometer, cek suhunya ada berapa. Kalau masih 38,5 itu masih hanya dalam hitungan 1-2 hari itu masih aman. Lalu yang harus kita lakukan apa? Satu, ajaklah anaknya istirahat dulu, ya kan, rebahan, ya kan, jangan kasih gadgetnya, jangan kasih nonton TV-nya. Kemudian minumkan air putih, ya, sesering mungkin, ya kan, air hangat. Nah, lalu ya jangan buru-buru kasih obat pereda demam. Ya, tetapi mohon maaf Bapak Ibu ya, saya nggak akan nyebut merek Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu beli yang namanya satu obat pereda demam, itu kan dalam bentuk cairan Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, itu isinya hanyalah gula. Gula itu akan menjadi makanan dari si bakterinya sendiri. Kemudian ya, kalau seandainya anaknya lagi demam tadi, udah kita cek suhunya, udah kasih air putih, lalu segerakan kita punya produk Bapak Ibu. Kalau ada batuk atau pilek, kita kasih Honeybee. Kalau anaknya doyan, kasih herbal remedy. Tapi kalau saya pribadi, saya langsung kasih madunya 1 sendok makan, pakai air gitu kan, minumkan sama propoeliknya 3 kali 1. Ya. Atau kalau saya pribadi setiap 4 jam saya akan minumkan propoelik. Jadi sehari bisa 4 kali minum propoelik. Enggak apa-apa, masalah tuh aman. Sampai 3 hari. Nah, kalau 3 hari tidak mereda, segera kunjungi ke dokter. Lalu periksalah, ya kan, telinganya, hidungnya, ya lidahnya, ya kan, kulitnya ada nggak ruam-ruam atau alarm-alarm yang lain. Nah, kalau ada alarm yang lain, kemungkinan kan bisa jadi ada penyakit demam berdarah kah, atau tipes kah, itu kan akan terlihat alarmnya. Tapi yang pertama jangan panik dulu. Dan saran saya, tidak diberikan antibiotik. Kenapa? Ketika kita memakan antibiotik, maka bakteri yang baik pun di dalam usus kita akan mati. Terjadilah yang namanya disbiosis, ketidakseimbangan mikroorganisme di dalam usus kita. Sedangkan usus kita ini sangat perlu banget yang namanya probiotik. Seperti itu pertanyaan dari Pak Ronald sudah kejawab. Terima kasih. Jadi intinya tuh yang pertama jangan panik dulu, ya kan? Tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, kalau saya bantu ya, Bu Lili, saya bantu garis bawahi dari penjelasan Bu Lili adalah eh panas itu jangan diabaikan. Jadi maksudnya jangan diabaikan tuh gini, jangan cuman terus mencari obat penurun panas, ya kan? Tapi cobalah cari penyebabnya, ya kan? Tapi kalau misalnya sampai panas sampai 39 gitu, boleh kan kita konsumsi obat pereda panas kan? Boleh. Ya, bahkan itu wajib, ya kan? Soalnya kalau lebih nanti bisa step, ya kan? Itu malah lebih berbahaya lagi. Ya, akan tetapi yang sebenarnya yang digarisbawahi di sini adalah bagaimana caranya kita tuh tetap cari penyebabnya. Jadi apa? Ya setelah itu makanannya anaknya dijaga, ya kan? Soalnya kalau dikasih, ya saya khawatirnya tuh gini, banyak orang kadang-kadang gampang ada obat pereda panas, ya kan? Terus obat pereda panas, panasnya turun, ya kan? Nanti kasih makannya yang begitu lagi, ya kan? Obat pereda panas kasih begitu lagi. Ini yang akan akhirnya kan jadi tidak sehat, ya kan? Padahal sebetulnya itu tadi alarm tubuhnya itu sebetulnya udah nyala, ya kan? Berarti ada yang salah nih dari makanannya kah atau apa, ya kan? Oke, saya lanjut ke berikutnya. Sekarang ini banyak yang takut minum madu karena manis, sehingga takut kalau diabetes. Bahkan ada yang katanya kanker nggak boleh minum manis. Nanti sel kankernya jadi ganas. Wah, ini jadi konsultasi medis ini ya. Ya, teman-teman, sekali lagi pertanyaannya boleh nggak seputar dengan tema, ya kan? Karena temanya kan tentang alarm tubuh ya. Tapi mungkin saya pas dulu kali ya. Saya pas dulu. Ah, wah, ini pertanyaannya banyak yang jadi konsul medis ini ya. Nah, ini mungkin yang ada hubungannya ini nih. Sering bisul tuh sudah tidak makan udang, telur, tapi kok tetap keluar bisulnya. Itu Hmm. kira-kira alarm apa ini, Bu Lili? Hmm. Kalau sering keluar bisul, itu artinya
kemungkinan bahwa tubuh ibu atau bapak yang bertanya ini ususnya kotor, ya. Terus ada makanan-makanan lain selain udang dan sebagainya ya, yang menjadi pemicunya. Artinya udang ini menjadi pemicu yang paling kencang nih atau sensitif untuk memunculkan bisul, ya kan. Kalau untuk mau lebih jelas, disarankan untuk bisa tes alergi. Karena ada banyak alergi yang memunculkan bisul. Nah, kalau saran saya, perbaiki di pola makannya, ya. Jadi konsumsilah 4 star. Karena kalau sudah muncul di kulit itu biasanya tuh masalahnya ada di pencernaan. Pencernaannya yang kotor, ususnya yang kotor. Nah, kalau dibersihkan, nah itu pasti akan dengan sendirinya tuh akan hilang, berkurang seperti eksim tadi. Jadi, dan kita juga harus yang namanya agak sedikit ketat dengan mulut kita. Aduh, mata melihat, ya kan, hati merasakan berdebar-debar, ingin memakan itu, coba ditahan dulu. Karena biasanya tuh biasanya karena tinggi gula juga, adanya gluten. Nah, pertanyaannya bisulnya bernanah nggak? Kalau sudah bernanah, berarti sudah ada infeksi. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah sampai infeksi gitu, disarankan tetap harus ke dokter untuk ada pengobatan selanjutnya. Tapi kalau nggak ada infeksi, artinya masih dalam tahap di mana pencernaannya aja yang kotor yang bermasalah. Nah, 4 star itu sudah jawaban yang paling tepat. Oke. Ya, berarti bisul itu ini ya, eh, karena ususnya ya yang kotor ya, Kotor. bermasalah ya. Oke, oke, oke. Ini berarti mirip sama bibir pecah-pecah ya? Ya, betul. Atau mungkin jangan-jangan jerawat juga, jangan-jangan ini Betul. apa, Betul. semua penyakit kulit akarnya di situ kali ya? Ya, sebenarnya semua akar penyakit Pak Johan yang saya pelajari itu ada di dalam perut. Karena ada yang namanya microbiome, gut and Hmm. brain axis. Jadi ada segitiga di mana usus itu akan mencerna makanan menggunakan mikroorganisme, ya tadi microbiome. Nah, microbiome itu memecah-mecah menjadi bahan-bahan anorganik yang contohnya menjadi apa ya? Jadi kalau sel kita kan adalah tidak bisa mencerna bahan kayak protein besar gitu ya. Nah, itu ketika menggunakan si microbiome tadi, akan hasilnya kan ada postbiotik. Nah, postbiotik itu adalah nanti akan disalurkan ke seluruh tubuh kita menjadi satu informasi ke otak kita. Nah, kalau ada yang salah di situ, akan muncul alarm tubuhnya. Oke, loh, kalau memang berarti akar masalahnya sebagian besar penyakit itu ada di usus. Wih, ini Betul. berarti peran Klaver Honey besar sekali dong. Four Bu Lili star, punya Pak. pengalaman nggak? Maksudnya dari Bu Lili mengamatin, Hmm. mungkin juga punya pengalaman, Hmm. ya kan, dengan Klaver Honey untuk pencernaan gimana nih Bu Lili? Contohnya gini, Pak Johan. Ya, Seringkali saya ngomongnya saat ini adalah untuk anak-anak dulu ya. Kalau untuk ya. anak-anak, seringkali kan orang tua kan kalau anak susah makan, maka mereka itu akan kasih susu untuk membantu yang namanya nutrisinya. Nah, mohon maaf ini agak bias nih ya, disclaimer dulu ya Bapak Ibu ya. Susu ini memang betul adalah nutrisi yang sangat lengkap, tetapi untuk anak si sapi atau anak si kambing, bukan untuk anak Susu manusia. sapi gitu ya. Jadi intinya Betul. bukan ASI gitu ya Bu Lili ya. Betul. Nah, jadi karena kita kan punya polen energi, tapi secara awam tuh orang belum ngerti. Kalau saya yang sebagai seorang saintis, saya akan lebih memilih untuk yang polen energi. Secara gizi lebih lengkap. Mohon maaf, kadangkala kita ini hanya kemakan sama iklan, ada DHA, AHA, dan semuanya Ya. itu. Nah, seringkali masalah pencernaan, jadi munculnya tumbuh kembang yang bermasalah, itu intinya akarnya dari pencernaan, di mana si anak itu sulit untuk mencerna yang namanya kasein, protein kasein di susu sapi. Dan gangguan-gangguan hormonal karena dari si susu sapinya sendiri. Contoh lagi Pak Johan, kalau anak sering batuk, pilek, hidungnya sering keluar ingus, lalu tiba-tiba orang tuanya langsung kasih pereda batuk pileknya. Itu salah besar. Coba kita perbaiki di pola makannya. Itu akan hilang dengan sendirinya. Yang suka alergi, bersin-bersin. Nah, coba diperbaiki pola makannya, bersihkan ususnya, maka dia akan dengan sendirinya membaik. Contoh orang yang sudah lansia, ya, semakin tua, orang tua itu kan gerakan ususnya itu kan semakin melemah, ya kan. Jadi makanannya tidak dapat tercerna dengan baik, maka akan muncul ya yang namanya keluhan-keluhan nyeri sendi, ya kan, gampang gampang lelah, mudah lupa gitu kan. Coba kalau kita kasih 4 star.
itu akan dengan sendirinya regenerasi sel, nutrisinya masuk, ya kan? Karena ususnya udah lemah, jadi gerakan peristrasinya itu udah mulai melemah, sehingga makanan yang dicerna itu kan tidak lagi terabsorb dengan baik ya di tubuhnya. Makanya kan dikatakan kurang gizi. Jadi sebenarnya kalau kita katakan penyakit itu muncul karena kurang gizi. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita makan tidak dicerna dan tidak diabsorb dengan baik oleh tubuh kita. Dan kita tuh kekurangan zat-zat tertentu untuk tubuh kita sendiri. Nah, nggak kita dapatkan dari makanan kita makan sehari-hari. Oleh karena itu penting banget suplementasi. Menarik juga ya. Jadi ini menarik ya teman-teman. Jadi ini mungkin sebuah penjelasan ilmiahnya. Ya, itulah kenapa bahwa madu itu direkomendasikan kitab suci agama manapun ya kan. Nabi-nabi juga menyuruh bahwa madu itu sangat baik untuk kesehatan. Karena ternyata madu itu memperbaiki di pencernaannya ya. Itu yang menarik ya. Karena Ya, sebetulnya akar banyak penyakit itu ada di pencernaannya. Wih, betul, ini betul. menarik nih ya. Toh. Selama ini mungkin kita cuma ngelihat ya kan bahwa di dalam kitab suci selalu didorong makanlah madu, madu baik untuk kesehatan, madu bisa untuk menyembuhkan. Hari ini kita bisa ngelihat teman-teman ternyata salah satu sebabnya jangan-jangan karena ini nih ya, karena sebetulnya akar segala penyakit itu awalnya dari usus, dari pencernaan, ya kan, dari pola makan yang tidak benar, ya kan, dan ternyata bisa diperbaiki dari Clover Honey, ya kan. Mungkin ini kalau ini saya tambahkan sedikit nih, Bu Lili. Bu Lili bisa ceritakan nggak pengalaman pada waktu menterapi anak-anak berkebutuhan khusus pada waktu pertama kali mereka diberikan Clover Honey, itu Hmm. dampaknya seperti apa, Bu Lili? Wow, keren banget. Satu Gimana? minggu. Sampai sekeren apa itu, Bu Lili? Kelihatan bedanya sampai kayak apa itu? Oh, itu yang testimoni bukan mulut saya, mulut mbak-mbaknya, susternya itu yang ngomong sendiri sama saya. Miss, Yang ngasuh wow, anaknya itu ya? iya betul. Jadi Ya. testimoninya begini. Pertama kali ada yang 3 minggu. Jadi awal-awal saya menjelaskan kepada orang tua pentingnya suplementasi. Tidak semua orang tua akan menerima dengan baik-baik. Seolah-olah kesannya Miss Lili jualan madu, gitu kan. Nah, saya udah ngomong baik-baik, Bapak Ibu. Saya bilang ke orang tuanya, Papa, Mama, program dari saya dari Amerika memang menganjurkan untuk program nutrisi karena 80 sampai 90% proses kesembuhan anakmu itu dengan nutrisi itu akan terlihat di bulan pertama kali dan saya nggak bohong dan itu terbukti gitu kan. Nah akhirnya ada satu kasus nih 3 minggu pertama ya kan sudah muncul kosakata yang baru ya kan. Kemudian yang terbaru lagi ini eh, anaknya 4 tahun tapi perilakunya kayak anak umur 2 tahun setengah 3 tahun, kosakata sangat minim. Itu mbaknya kaget, Miss 1 minggu ini Miss si Rafa ini kok sudah nggak ngompol, nggak pecicilan, tenang, ngoceh banyak banget seminggu loh Pak Johan, hanya pakai 4 star. Oke, oke, oke. Ini yang menarik ya. Berarti salah satunya adalah peran Clover Honey ini untuk memperbaiki di pencernaannya ya. Untuk Betul. penyerapan, untuk Ya, pemberian nutrisi, ya kan? ya. Jadi gini Pak Johan, saya jelaskan lagi bahwa di dalam madu ini kan sangat kaya yang namanya enzim ya. Nah, seringkali apa yang kita makan ini sehat, betul. Saya udah makan sehat loh Bu Lili, betul. Tetapi pada akhirnya kita anggap aja gini, kalau kita naik mobil, biasanya lari apa namanya lari anggaplah 100 gitu ya. Udah kenceng banget, wong gitu kan. Kok ini kok kayaknya apa berat gitu loh. Nah, berarti kan something wrong di mesinnya kan Pak Johan. Nah, sama juga dengan tubuh kita. Kita sudah makan nih ya, benar gitu kan. Artinya mesin mencernanya nggak benar. Mungkinkah gerakan-gerakan ususnya mulai melemah, atau mungkin juga kekurangan enzim, itu kan kita nggak bisa ngelihat Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita aware, yang kita harus sadari bahwa itu kenapa pentingnya suplementasi. Karena yang kita perbaiki itu bukan gejalanya, alarmnya, tapi akar masalahnya. Nah, saya juga menerapi murid saya tahu sekali akar masalah anak-anak ini ada di otaknya. Otak ini adalah mesin tubuh kita. Nah, otak ini diberi nutrisi lewat mana? Lewat usus pencernaan. Nah, problemnya kalau pencernaannya diperbaiki dan sembuh, tanpa kita apa-apain juga terapi, sembuh dengan sendirinya kok mereka itu. Nah, sama juga dengan tubuh kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau untuk apa namanya sedikit merem matanya lihat makanan enak, nahan mulut kita, ya kan? Itu pasti akan membaik. Karena saya sudah buktikan sendiri. Ketika tubuh saya memberi alarm,
lalu saya perbaiki pola hidup saya sudah mulai hilang nyeri-nyeri yang di punggung, karena itu adalah gejala jantung koroner sebenarnya. Ada penyumbatan di jantung. Itu akan nyeri dari dada nembus ke punggung kita. Itu kalau kelewat, udah mesti pasang ring itu Pak Johan. Oke. Ya, 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 ya. Ya, menarik. Nah, ini ada yang nanya nih. Kalau kram, kalau malam, itu alarm apa itu? Kalau kram. Salah urat ini ya. Nah, Apa ini? kalau kalau kram itu, nah jadi ada satu hal yang menarik saya pelajari bahwa jantung kedua kita ini ada di betis, Bapak Ibu, ya kan? Kalau misalkan kaki Jantung kita sering kedua ada kram, di betis. Wah, itu iya. gimana tuh ceritanya tuh? Jadi artinya kaki kita kan memompa juga kan dari jantung ke seluruh tubuhnya. Jadi kalau kaki kita sering kram, Bapak Ibu, kemungkinan kita ini banyak peradangan, banyak inflamasi di dalam tubuh kita. Ujung-ujungnya adalah usus kita lagi diperbaiki. Dan kemungkinan juga kekurangan berbagai macam mineral-mineral mikronutrien ya seperti kayak magnesium, kayak zinc, semua ada di polen. Nah, coba Hmm. konsumsikan polennya. Nah, karena kalau sering-sering kram-kram juga kesemutan, itu juga kecenderungan adalah coba cek tensinya, ya kan, gula darahnya, apa namanya asam uratnya, kolesterolnya, trigliseridnya. Itu kalau sering kram, artinya ada penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah kita, nggak lancar. Iya, 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 iya. Wah, ini jadi dicek ya. Apa namanya kolesterol apa segala macam itu. Ternyata larinya ke sana ya. Intinya kalau kram itu ada penyumbatan, teman-teman. Ya. Terus berikutnya, tadi dari Bu Lucia, sekarang dari Bu Wijayanti. Wah, ini kalau air putihnya diganti air madu boleh kah? Nah, ini maksudnya gimana nih? Apakah sama sekali nggak minum air putih Oh, atau boleh gimana sekali. nih? Boleh sekali. Tetap aja kan madu dilarutkan dalam air putih kan. Tetap aja nanti di Ya. dalam tubuh kita kan ada proses penyaringan. Nggak apa-apa. Yang penting pokoknya intinya kita tidak kekurangan cairan. Nah, satu lagi nih, mumpung ngomong cairan. Saya mau mengklarifikasikan tentang garam. Siapa yang di sini percaya bahwa garam ini memicu darah tinggi? Ini harus diklarifikasikan dulu. Saya Bener-bener tambahkan sih satu begitu hal. ya. Nah, jadi kalau Gimana garam yang gimana tuh boleh? kalau garam yang di meja itu kan garam refine ya, sudah dikasih pemutih. Memang itu tidak baik. Tetapi kalau garam-garam kayak garam Himalayan atau garam-garam Celtic itu sangat disarankan Bapak Ibu karena garam-garam ini mengandung banyak mineral-mineral yang dia hanya butuhnya sedikit gitu kan. Tetapi kalau nggak ada dia bisa jadi petaka juga buat organ tubuh kita. Contohnya kita perlu magnesium, ya perlu zat besi, ya perlu zinc, macam-macam yang diperlukan oleh tubuh kita, perlu kalsium, semua itu ada di dalam garam-garam Himalayan. Nah, garam ini akan membantu untuk apa ya? Tekanan osmosis, susah nih bahasanya. Jadi keseimbangan apa namanya larutan atau cairan di dalam sel tubuh kita. Nah, kalau itu enggak ada, itu juga akan menjadi gangguan juga untuk mesin dalam organ tubuh kita. Makanya tetap penting harus makan garam, ya. Bukan berarti garam dihindari. Garamnya apa dulu? Disarankan memang garam Himalayan atau garam Celtic. Kalau garam yang meja itu tidak disarankan. Karena sudah ada pemutihnya, karena di refine kan. Seperti ada Hmm. bahan-bahan tambahannya Kalau gitu. ada garam non yodium itu apa, Bu? Kalau garam non yodium berarti artinya kandungan yodiumnya emang dikurangi, tapi kita tetap perlu Oh, yodium. Kalau nggak nanti kita oke. gondongan, nama penyakit dulu kan namanya gondongan tuh di sini tuh, karena kekurangan yodium. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Ya, jadi eh kalau tadi pertanyaannya, kalau madu oke ya, kita lanjut. Bentar, pertanyaan berikutnya mana tadi? Kalau lengan, teman-teman ini saya bahas tentang alarm tubuh dulu ya, yang konsultasi medis dulu, yang konsultasi medis nanti ya belakangan ya. Jadi kalau lengan susah dilipat, susah digerakkan, ke belakang sakit, alarm tubuh apakah ini? Nah, ini coba kita cek dulu Bapak Ibu ya. Tadi, ini perlu banget nih pengecekan ini di dalamnya. Takutnya itu banyak penyumbatan. Atau kita cek dulu sebelum ke belakang, ada nggak kita tuh olahraga yang terlalu berat?
ada rasa nyeri nggak? Mungkin kita terlalu maksain banget untuk olahraganya, ya kan? Sehingga ada mungkin gangguan terkilir atau saraf kejepit. Itu akan pasti memunculkan juga yang namanya rasa sakit, ya kan? Atau kalau ada penyumbatan juga di area lengan ini, bisa juga mungkin penyumbatannya di area jantung, ya kan? Makanya perlu dicek Bapak Ibu tadi pemeriksaan rutin. Apakah ada kolesterolnya, darah tingginya, itu pasti akan ngefek ke dalam tubuh kita. Ya, bisa juga karena mungkin kelelahan juga bisa, ya kan? Kurang tidur atau salah tidur. Jadi banyak banyak kemungkinan itu. Makanya kalau memang sudah parah banget dan tidak teratasi, lebih baik cek ke dokter. Oke, ya. Ini dari Imam Suri. Tanya, kalau darah tinggi itu kekurangan apa? Nah, kalau darah tinggi itu biasanya tuh gangguan-gangguannya Bapak Ibu ya ada banyak macam Bapak Ibu, ya kan? Stres pun juga bisa menyebabkan tekanan darahnya menjadi tinggi. Itu adalah kerja dari pompa jantung kita Bapak Ibu. Dari makanan pun juga bisa mencetuskan juga darah tinggi. Nah, dari gen pun juga bisa, memang kalau kita dari keluarga keturunannya memang punya penyakit darah tinggi, itu akan lebih kenceng alarmnya. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya informasi-informasi genetika. Nah, tubuh kita ini sudah punya yang namanya darah tinggi, sel kanker, sudah ada semua. Itu tercantum di dalam informasi genetik kita karena dari orang tua kita. Nah, atau kita akan bakatnya obesitas atau kita punya tiroid sehingga kurus gak bisa gemuk-gemuk itu sudah terbaca di yang namanya informasi genetika. Nah, persoalannya itu sebuah saklar. Saklarnya mau dinyalakan atau mau dimatikan dari pola hidup kita. Kalau pola hidup kitanya sudah sehat, maka itu saklar nggak akan nyala. Itu alarm juga sebenarnya. Apakah terjawab Hmm, Pak pertanyaannya? iya. Pak, ini rasanya Pak Imam Suri bisa open mic. Mau ngobrol langsung, Pak? Boleh loh, Pak? Malu-malu ya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Jadi, tapi terjawab ya pertanyaannya ya, Pak. Tentang darah tinggi. Jadi problemnya sekali lagi ada di jantung, ya kan? Di pompanya yang nggak benar. Dan faktor penyebabnya juga pasti sangat banyak. Ya. Oke. Mana lagi nih? Jadi sebetulnya mirip ya, bayi yang ibunya tidak bisa ASI eksklusif ya kan, timbul ruam-ruam merah. Ini sama kan, alergi nih kan berarti ya. Ya, saya jelaskan Pak Johan. Iya, Pertanyaan saya, bayinya ini lahir normal atau sesar? Mau dijawab dulu. wih, memang beda ya. Beda. Oh, sesar, oke. Oke, kalau sesar artinya tidak pervaginal. Jadi Ibu Bapak Ibu kan tahu ya vaginal itu kan kotor Bapak Ibu ya. Jadi kan ada yang namanya kuman. Saya pernah menjelaskan di waktu sesi disbiosis. Jadi pada waktu bayi dilahirkan secara vaginal, maka bayi itu pertama kali mengenal yang namanya probiotik. Jadi dia dikasih banyak kuman-kuman di tubuhnya dia sehingga dia punya imun sistem, ya kan? Nah, sekarang sudah ada solusinya Bapak Ibu. Kalau bayi lahirnya sesar, itu mereka akan langsung diolesin ya, fesesnya si ibunya, air seninya ibunya, atau cairan apa yang di vagina ibunya ke seluruh tubuhnya dia, sehingga anak ini mengalami perjumpaan pertama kali dengan probiotik, dengan bakteri, jadi dengan mikrobiomnya. Nah, ketika anak ibu sering mengalami ruam-ruam, pertama karena imun sistemnya lemah. Karena tidak memiliki tadi, tidak punya mikrobiom, tidak punya probiotik yang cukup karena dia sesar, tidak pervaginal tadi. Ya, jadi imunnya lemah. Yang kedua, karena bayi itu memang secara alami metabolisme kan belum sempurna dalam proses. Ketika saya tadi katakan susu sapi ya untuk anak sapi, maka ketika anak ibu mengkonsumsi susu sapi, ada informasi genetikanya yang tidak dapat dicerna oleh tubuhnya si anak, sehingga memunculkan yang namanya alergi atau ruam-ruam. Nah, itu adalah gangguan dari pencernaan. Nah, saran saya usianya berapa bulan nih? Kalau emang sudah bisa MPASI, saran saya mulai dibatasi atau diatur susu ASINya. Tambahkan aja nih pollennya atau QBIS-nya dan juga air madu. Baru kemarin saya punya teman, ya, dia seorang marketing untuk kursus bahasa Inggris, anaknya yang bungsu ini juga mengalami hal yang sama.
Lalu saya ngomong sama si Miss Lisi ini, Miss, anakmu itu udah jelas, ini anakmu nih alergi. Bahkan si ibunya pun sudah punya feeling, aku feeling kok Miss ini anakku tuh alergi, Miss. Lalu saya sarankan konsumsi madu dan juga Cubis atau honeybee pollen, kita gerus, cairkan di air madunya, kasih minum pakai dotnya. Kalau memang sudah bisa MPASI, artinya sudah ada tambahan makanan, saya sarankan mulai ganti susu sapinya dengan dari produk yang lain. Contoh, susu almond, susu dari kedelai, susu dari mede. Dan disarankan membuat sendiri karena tidak ada bahan pengawetnya, tidak ada gula sintetisnya. Seperti itu. Apakah terjawab, Ibu? Ya, ini titipannya dari Pak Ronaldo. Ya, ya jadi terus lagi saya baru tahu juga loh, ini ternyata beda ya kalau lahir sesar sama lahir normal itu ternyata daya tahan tubuhnya beda. Saya baru tahu loh ini. Ya, 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 menarik, menarik. Ya, oke. Sebentar, ada lagi nggak ya? Eh, 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 eh. Oke, kalau saya mau naik ke atas lagi, ini kalau yang konsultasi-konsultasi medis gimana ini? Nggak apa-apa, Pak Johan. Yang semampu saya bisa jawab. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini jadi eh tadi udah belum ya? Jadi kalau yang takut minum madu karena manis, takut kalau diabetes, terus katanya kalau kanker nggak boleh minum manis, ya toh. Nanti sel kanker jadi ganas. Tadi udah belum ya? Belum dijawab, Pak Johan. Oh, belum dijawab. Oke, mau dijawab, Bu Lili? Ya, oke. Jadi memang betul kalau untuk diabetes ini sebenarnya kan anjuran dari tim medis adalah mengelola konsumsi gulanya. Ya, itu betul sekali. Nah, memang betul di dalam madu itu ada kandungan gula yaitu fruktosa dan sukrosa, yaitu gula rantai pendek, rantai 2, ya kan? Disakarida namanya secara ilmiahnya. Nah, tetapi yang saya sangat senang ya dengan produk HDI, perusahaan ini punya R&D, Research and Development. Nah, mereka ini sudah melakukan penelitian. Ya, ternyata angka glycemic index-nya kan sangat rendah, ya kan di kisaran 51 53, ya kan itu angka yang sangat rendah. Jadi untuk penderita diabetes itu konsumsi madu sangat aman. Nah, hanya memang perlu dibatasi. Artinya kita sendiri sebagai pemilik tubuh kita tahu, kita tes dulu darah kita, rutin kan, kita tahu oh darahku lagi tinggi, berarti mungkin harinya aku konsumsi madunya di skip dulu mungkin besoknya, atau bisa juga Bapak Ibu untuk bagaimana kita memperbaiki diabetes. Nah, tadi saya katakan diabetes ini adalah sebenarnya satu keadaan alarm tubuh yang sudah parah, di mana mesin tubuh kita yang namanya pankreas ini kan sudah mulai aus, rusak. Kalau kita mau perbaiki pankreasnya sebagai sumber masalahnya, maka harusnya sistem tubuh kita akan membaik untuk kandungan gula darahnya. Itu akan lebih seimbang biasanya. Karena kita perbaiki dari mesinnya dengan tadi konsumsi 4-star dan juga didukung dengan pola makan. Artinya begini, banyak selalu mengkambing hitamkan madunya. Ah, madu itu kan manis, nggak boleh makan madu dong. Sekarang pertanyaannya, dalam keseharian ini berapa banyak kita konsumsi nasi? Sepiring tinggikah ini penuh atau setengahnya atau seperempatnya? Nah, nasi kan juga banyak mengandung glukosa, ya kan gula, dia polisakarida, ya kan. Kemudian apakah kita banyak makan biskuit, roti, mie instan, itu juga banyak mengandung gula. Jadi jangan salahkan madunya dulu. Lihat juga pola makannya, ya kan. Lalu pola istirahat kita. Kalau istirahatnya kurang juga, maka mesinnya pun juga akan terganggu. Nah, itu pertanyaan tentang diabetes ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk diabetes ini yang penting adalah tetap konsisten selalu mengukur kadar gulanya aja sih. Jadi kita punya alat sendiri yang murah itu ya. Di rumah kita bisa cek sendiri kadar gula darahnya, jadi kita bisa kontrol. Nah, kalau untuk yang kanker, ini kemarin saya juga ada teman dekat saya sendiri terkena kanker ya. Saya mau sharing. Ini alarm yang diabaikan oleh teman saya sendiri, ya kan. Jadi ini orang tua murid saya. Alarmnya ini sudah ada benjolan di payudaranya kecil. Terus beliau ini nggak apa-apa, ini paling
pembesaran kelenjar aja. Dan dia takut karena sudah ada ketakutan ke dokter, akhirnya dibiarkan menjadi besar sampai stadium 3. Dan ketika sudah MRI, dokter sudah kasih perintah kan langsung operasi, Bu, angkat, Bu, nggak bisa enggak karena udah masuk ke dalam tulang dari paru-parunya dia. Pada waktu itu si ibu ini konsumsi juga, saya sarankan Propohelik Plus-nya dan seluruh Forstar-nya. Dan beliau juga konsultasi ke dokternya dan beliau mengatakan nggak apa-apa minum madu. Karena madu itu adalah makanan kesehatan. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkata bahwa diabetes dan juga kanker tuh nggak boleh minum madu, kita lihat dulu madunya madu apa, ya kan? Yang kedua, ada nggak penelitian ilmiahnya secara jurnalnya? Baru kita bisa ngomong apple to apple, betulkah? Nah, yang kita perlu garis bawahi adalah pemilihan madunya dulu, ya kan? Madu itu penting karena ada juga madu yang abal-abal ya Pak Johan, seperti itu, yang memang benar banyak campuran gulanya. Seperti itu pertanyaannya, semoga terjawab ya. Iya, oke. Thank you penjelasannya. Jadi intinya kalau kita ngomong Clover Honey, kita lihat apa namanya penelitiannya udah banyak ya. Jadi jurnalnya juga udah banyak, jadi pasti aman ya kan? Karena kalau ngomong bahwa manis itu memberikan makalah sen kanker ya kan? Karena ya madunya madu abal-abal ya kan? Oke, lalu wah ini makan dan minum madu terus langsung diare air. Gimana nih Bu? Wah, Oke. mau Nah, dijawab Bu? saya jawab. Ini pertanyaan menarik. Tadi saya juga Ya. kelewatan. Diare itu adalah alarm tubuh. Jangan langsung kita kasih obat anti diare. Artinya Ya. apa? Diare adalah proses alami tubuh detoksifikasi. Jadi ketika Bapak Ibu konsumsi pertama kali madu Clover Honey, di dalamnya ada mengandung royal jelly, juga ada polennya, dan memang Clover Honey ini sudah jelas penelitiannya tinggi antioksidannya, ya kan? Artinya kalau Ibu atau Bapak minum madu sampai diare-diare, itu tubuhnya sudah sangat kotor sekali. Biarkan diarenya aja, jangan kasih obat untuk mampetin diare, tetap konsumsi airnya ya, jangan kurang, artinya supaya jangan dehidrasi. Jadi jarinya biarkan aja, itu proses alami tubuh sampai nanti mampet sendiri. Jadi jangan kasih obat apapun, tetap konsumsinya madunya, jangan putus, jangan tiba-tiba aduh aku minum madu kok tambah sakit ya, karena ketidaktahuan kita, ketidak punya pengetahuan kita bahwa diare ini adalah alarm tubuh proses bersih-bersih untuk membersihkan usus kita. Berarti pencernaan kita kotor banget. Karena emang madu HDI ini, Clover ini sangat dahsyat banget dayanya ini untuk membantu membersihkan pencernaan. Jadi saran saya tetap konsumsikan madunya, air minumnya ditambah supaya nggak dehidrasi, dan jangan minum obat anti mampet diare. Biarkan sampai berhenti sendiri. Itu akan membersihkan tubuh. Nanti kalau udah berhenti diarenya badan akan lebih blong, lebih enteng, lebih enak. Seperti itu Pak Johan. Sampai berapa lama Bu Lili kalau boleh tahu? Kita dikatakanlah aman untuk kita membiarkan untuk diare itu sampai berapa lama? Nah, gini, kalau itu diarenya karena kita konsumsi madu, berarti kan sedang dalam tahap detoksifikasi. Tetapi lain kalau diarenya karena keracunan makanan, ada Oh, karena faktor infeksi. lain ya. Nah, Betul, ini kita perlu lihat digarisbawahi penyebabnya nih dulu. teman-teman nih. Nah, saya Penyebabnya apa khawatir dulu? nih. Saya khawatir teman-teman nangkepnya bahwa oh diare itu adalah alarm tubuh ya kan. Jadi diare yang bukan karena konsumsi Clover Honey ya kan, itu tetap didiemin gitu ya. Itu jadi masalah ya. Gini Pak Johan, saya boleh tambahkan gini. Ketika diare terjadi, kan memang bisa terjadi karena detoksifikasi tubuh atau karena adanya infeksi, ya kan? Biasanya kalau diare disertai dengan muntah itu udah ada patogen, ada infeksi, ya, dan juga ada peradangan juga. Nah itu tindakan pertama jangan buru-buru juga untuk mengkonsumsikan yang namanya obat. Karena saya pun sudah mengalami untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu ketika musim pancaroba kita kan nggak tahu ya tubuhnya pulang sekolah tuh sehat-sehat aja, perasaanku pulang-pulang tiba-tiba demam, muntah, terus dia buang air besar juga. Nah, saya sudah pengalaman berkali-kali, saya nggak kasih obat apapun, saya hanya kasih propoelik aja. Itu per 4 jam sekali. Tetap demam, nggak apa-apa, biarkan aja. Karena demam itu proses alami tubuh. Karena gini Pak Johan, ketika imunnya sedang naik, sedang bekerja, namanya sel darah putih leukosit, ya kan?
dia sedang melawan kuman. Tiba-tiba dus gitu kan, kita kasih obat untuk mengeredakan demamnya. Maka yang terjadi adalah fungsi imun kita akan rusak, gagal. Nanti ketika demam, jadi anak tuh akan mudah gampang sakit kalau sering minum obat pereda demam. Tapi ketika dia demam, tetap kita punya termometer, jadi terkontrol suhunya. Biasanya dalam 2 hari itu udah mereda kok. Kalau kita menggunakan namanya Forstar. Kalau ada Forstar, Forstar aja. Tapi kalau nggak ada cukup madu, propoelik. Kalau misalkan nggak ada madunya, propoelik plus polen. Itu akan membantu Pak Johan. Sampai berapa lama Bu Lili untuk kita akhirnya ini kan kita orang awam ya. Kalau mungkin Bu Lili Ya. kan karena tahu ya. Jadi apa ya ibaratnya itu tahu kapan harus bagaimana. Tapi kira kurang lebih terus wah ini rasanya harus ke dokter nih, ya kan? Di Harus 3 konsultasi sampai dokter 5 hari Pak Johan, 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari ya. Hmm. Oke. Ya, jadi sekali lagi di hari ini adalah apa namanya sebuah alarm, ya kan? Tapi kita juga harus tahu, ya kan? Tapi kalau ada ragu-ragu, ya paling gampang konsultasi ke dokter aja. Ya, tapi minimal kita tahu bahwa jangan buru-buru, ya kan? Intinya kalau kita bincang-bincang hari ini teman-teman, kita tuh jangan buru-buru lari ke obat dulu. Bukan berarti kita anti obat, ya. Tapi jangan buru-buru, ya. Kalau saya malah pengen nambahin pengalaman saya nih, ya kan? Saya kalau kalau pengalaman saya bukan bukan minum Clover Honey itu di hari, ya kan? Pengalaman saya dulu, ya kan? Itu saya punya konsumen itu beli honey bee pollen anaknya diare, ya kan? Marah-marah, ya kan? Jujur, saya pada waktu itu nggak tahu tuh pengetahuan alarm tubuh itu saya nggak tahu. Cuman saya pada waktu itu cuma nanya konsumsinya anaknya kapan, terus 1 hari anaknya makan apa, terus anaknya ngapain aja. Yang luar biasa sorenya hujan-hujanan. Saya bilang, Ibu, anaknya itu diare masuk angin, Ibu. Ya, jadi itu bukan karena honeybee pollen. Minum honeybee pollennya pagi, ya kan? Malamnya diare, ya kan? Sorenya hujan-hujanan, itu masuk angin. Ya, itu kalau pengalaman saya. Ya, intinya teman-teman kalau menghadapi sesuatu tolong ditanya karena semuanya pasti berhubungan, ya kan? Entah mungkin dengan apa yang dia lakukan, ya kan? Apa yang dia makan. Ya, cuman memang kecenderungan orang seperti tadi juga Bu Lili sudah sampaikan, punya kecenderungan tuh selalu nyalakan produknya dulu, ya kan? Wah, ini gara-gara produknya nih. Ya kan gara-gara Star nih, ya kan? Padahal sebetulnya dia mungkin makan hal yang lain juga, ada hal yang lain juga itu. Ya, ada baru lagi? Oh, nggak ada. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin ada kata penutup dari Bu Lili buat teman-teman semuanya. Kita belajar hari ini tentang alarm tubuh. Oke, baik Pak Johan. Satu pesan dari saya adalah dengarkan alarm tubuhmu. Mulailah untuk merawat tubuhmu, cintailah dirimu sendiri seperti engkau mencintai handphonemu, mencintai mobilmu, atau mencintai apapun barang berharga yang kau punya di rumahmu. Ingat, tubuh ini hanya satu, ya kan? Jangan sampai di kemudian hari menyesal karena sakit. Lebih baik kita mencegah daripada kita berobat, karena mencegah itu lebih murah loh dibandingkan kita berobat. Terima kasih Pak Johan. Oke, terima kasih Bu Lili. Berikan apresiasi teman-teman virtual. Anda boleh kasih jempol, hati atau apapun ya. Ya ini nampol ya kata-kata penutupnya ya. Sayangilah tubuhmu ya. Jadi jangan cuma mobilnya, jangan cuma handphonenya ya. Terus jangan apa ya apapun lah ya. Karena tubuh kita ini juga perlu dirawat ya. Jadi kita juga harus peka terhadap alarm. Jadi sekali lagi teman-teman ini saya ulang-ulang terus teman-teman. Karena apa? Karena saya pribadi mengamati perilaku orang Indonesia kebanyakan itu apa ya istilahnya ya? Tidak terbiasa mencari penyebabnya, tidak terbiasa mencari akarnya, tapi hanya berhenti di gejala, ya kan? Dan itu sebetulnya kalau kita ya 1 2 kali mungkin oke, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngomong jangka panjang itu sebetulnya sangat berbahaya sekali, ya kan? Makanya nggak heran kan, sering toh kita itu dengar ada orang ngomong gini, "Loh, kok kok kanker?" Ya kan? "Ih, nggak ada teman-teman yang tahu-tahu. Yang ada itu sebetulnya adalah alarm-alarm tubuh kita tuh seringkali diabaikan aja, ya kan?
Makanya saya juga seringkali menghimbau kepada teman-teman ya kan, kalau misalnya apa ya, misalnya ya kita ngalamin panas ya kan, itu saya pribadi pun akhirnya karena pengetahuan ini saya jadi terlatih. Begitu ada panas ya kan, saya langsung mikir nih di dalam tubuh saya pasti ada radang, tinggal radangnya di mana ya kan. Nah, makanya paling paling gampang ya kan, minimal pencegahan pertama propoelik masuk Bapak Ibu. Kita tahu bahwa propoelik kita tuh punya antiinflamasi. Propoelik claver honey dia punya punya sifat untuk antiinflamasi ya kan. Jadi itu pencegahan, pertolongan pertama ya kan. Dan saya pun sebetulnya juga punya banyak testimoni dari pribadi saya selama saya 20 tahun lebih saya konsumsi produk HDI. Saya itu, saya tidak pernah anti obat, saya tidak pernah anti dengan dokter, tapi pertolongan pertama saya itu selalu dengan produk HDI. Itu. Bahkan banyak yang nggak sampai ke obat. Ya kan? Bahkan anak-anak saya pun juga sama. Ya. Bahkan kemarin terakhir itu, ya ini kembali lagi ya pengalaman ya. Anak saya panas itu, jujur saya cukup, akhirnya cukup panik. Ya kan? Produk sudah masuk semua, ya kan? Terus akhirnya saya lupa tuh di hari keempat, di hari keempat akhirnya saya cek lab, saya takut demam berdarah dan segala macam, ya kan. Ternyata baik-baik saja anak-anak saya. Dan lucunya setelah cek darah besoknya tuh turun, ya kan. Lalu saya konsultasi ke dokter Victoria, ya kan. Dok kok gini ya kan? Ternyata saya salah ngitung. Ternyata saya salah ngitung apa namanya harinya. Ini mungkin saya pengen sharing juga buat teman-teman sebagai tambahan pengetahuan. Jadi ke anak saya itu kan panas pertama kali itu kan hari Minggu. Sorry, hari Sabtu, ya kan. Nah, ternyata kalau ngitung hari itu Sabtunya nggak dihitung. Jadi saya ngitungnya itu Sabtu, Minggu, Senin, ya kan. Panik saya. Kenapa kok nggak turun-turun ya kan? Panik ya kan. Ternyata yang dimaksud hari keempat itu, ya kan, itu dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Makanya Kamisnya langsung sembuh sendiri. Gitu. Jadi, ya ini sekali lagi pengalaman, teman-teman. Tapi sekali lagi, kita punya pertolongan pertama, dan cobalah cari sebabnya. Jadi jangan gampang, kalau sakit, cari penghilang rasa sakit. Kalau sakit, cari penghilang rasa sakit. Ya kan? Nggak salah dengan itu. Sakit sekali, saya sampai nggak bisa kerja. No problem. Ya kan, tidak masalah, akan tetapi tetap dicarilah penyebabnya. Karena ya apalagi kalau sudah kepala 4 ke atas ya, sebetulnya kalau ya sebetulnya nggak harus kepala 4 ke atas juga ya. Hari ini kanker bisa menghinggapi umur berapapun. Tapi kalau boleh saya bilang, terutama di atas kepala 4 kita harus lebih waspada. Ya, jadi kalau ada sesuatu sambil kita cari, ini ada akarnya apa ya? Kok saya begini, kenapa kok saya begitu? Ya, tapi sekali lagi, sayangi tubuh Anda, ya, karena tubuh kita cuma satu, ya. Oke, teman-teman semuanya, eh, saya punya beberapa pengumuman dan beberapa promo dari HDI, teman-teman. Dan ini kita punya promo 12-12, ya, Desember, tanggal 12 Desember kita akan start. Kita punya promo pre-order, rekan-rekan, di mana kita punya promo untuk Propolis Plus ya, semuanya belanja 3 sekaligus, ya, ini sangat hemat, ya. Ada Propolis Plus, ada Ultra X, dan ada Royal Jelly Liquid, ya kan. Dan ini semua harga promo. Dan ini sistemnya pre-order, ya, baru start di tanggal 12, ya. Jadi hari ini Anda boleh, apa ya, katakanlah mungkin Anda ngumpulkan teman dulu siapa yang mau beli, ya, siapa yang mau order, nanti baru dibuka ordernya di tanggal 12 dan hanya terbatas 1000 set saja masing-masing dari produk. Ya, jadi pastikan jangan sampai Anda kehabisan. Lalu yang berikutnya, ya kita punya B-set, ya. Jadi ada King B set, ada Queen B, ada kids ya ada honeybee ya kan, dan ini semuanya apa keunggulannya kalau kita membeli paket-paket ini teman-teman. Kelebihannya adalah kita mendapatkan free clapper honey 250 gram ya, dan kita tetap punya paket andalan kita adalah Better Bee Set ya, di mana kita punya 4 star ya, Royal Jelly, Madu, Propolis dan
mendapatkan free Polonergy ya. Dan kita juga kita punya produk juga untuk body care ya dengan Better Outside ya. Ini satu set semuanya teman-teman dengan 1,7 itu mendapatkan free body wash. Jadi ini lengkap semuanya. Oke, dan untuk berikutnya oh ya, kita juga punya belanja 2 propoelik ya, tapi syaratnya adalah membeli produk bisa dulu. Oke, jadi setelah itu kita bisa membeli propoelik dengan lebih hemat dengan 22% ya. Jadi 250.000 itu bisa mendapatkan 2 dan ini hanya sisa 5.000 set saja. Ya. Lalu yang berikutnya kita punya promo untuk Hari Ibu ya. Kita punya promo mendapatkan pouch cantik ya dengan kita membeli paket ini ya. Nah, bagi Anda yang mempunyai botol-botol produk HDI ya, kita mempunyai program ya untuk kita juga untuk recycle barang-barang yang ada dan Anda bisa kumpulkan itu dan kalau Anda bisa eh, setiap 5 kemasan kosong, teman-teman, ya, itu Anda bisa tukarkan di center, ya. Anda bisa menukarkan promo, Anda bisa beli Gamibis, cuman harganya cuma 50.000 aja. Ya, jadi menarik ya, lumayan ya kan. Nanti kalau Anda punya botol-botol kosong, ya, jadi jangan dibuang, dikumpulin aja. Ya, kalau Anda punya 5, Anda bisa bawa ke center, Anda bisa punya hak untuk membeli produk Gamibis dengan 50.000 aja. Nah, yang berikutnya kita punya produk baru ya. Jadi kita punya liquid blush ya kan dan eye serum. Ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena dengan produk kita ini itu kita bisa ini terutama buat para wanita ya. Jadi Anda bisa menggunakan liquid blush ini dari mata ya kan, lalu dari pipi, dari bibir ya kan, itu semuanya bisa pakai hanya dengan satu produk ya. Nanti Anda bisa nanyakan lebih detail ya kepada orang-orang yang mengundang Anda. Ini produk ini sangat menarik sekali dan ini fresh from the oven ya. Jadi ini baru masuk ke Indonesia ya. Lalu berikutnya ya, dan ini kita juga punya promo-promo biskin ya. Jadi dengan LV Pro ya dan serum V3 ya, ada dengan White Glow Essence, Day Cream dan Night Cream dan juga kita bisa mendapatkan cashback nektar untuk pembelian biskin pertama kali sebesar 5% ya. Lalu oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya jika Anda ingin melihat bagaimana peluang di bisnis HDI ini ya, kita akan bisa sama-sama mendengarkan di hari Jumat nanti bersama Lana Center Harapan Indah bersama dengan Bu Wijayanti ya, Star Diamond dan Bu Esti ya dengan eksekutif dan nanti kita akan sama-sama bisa mendengarkan di bisnis sharing, kita bisa melihat tentang company profile HDI dan peluang di bisnis ini yang sangat luar biasa ini. Oke, terima kasih teman-teman buat kebersamaan kita ya. Dan hari ini kita belajar luar biasa dan sekali lagi sayangilah tubuh kita, jangan menunggu sakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sukses buat Anda semuanya. Sampai ketemu besok pagi, baca buku pagi tetap jalan. Sampai ketemu.